Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Dan senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda pemirsa. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas ini pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet. Dan jangan lupa pemirsa, Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Radar Cirebon, koran Juara, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut ya, ini pemirsa perlu Anda baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Dan untuk melengkapi, memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com atau Radar Cirebon Online. Ikuti terus perkembangan informasi-informasi update, informasi-informasi terkini, baik dari sekeliling Anda pemirsa Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional hanya di Radar Cirebon Online dan juga atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, ini pemirsa masih di awal ya, di awal di tahun 2022 ini. Nah, bagaimana nanti asa ataupun harapan dari sektor pendidikan ya di tahun 2022 ini berkaitan dengan tenaga honorer misalnya di Kabupaten Cirebon khususnya. Nah, nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini. Kemudian bagaimana juga catatan-catatan di tahun 2021 kemarin dari pejuang pendidikan seluruh Indonesia PPSI Kabupaten Cirebon pemirsa berkaitan dengan harapannya di sektor pendidikan. Siapa dia pemirsa? Narasumber di pagi hari ini nanti akan saya kenalkan, dan berikut saya baca dulu ini berita di halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa. Nah, ini pemirsa dari halaman utama atau di headline koran Radar Cirebon hari ini. Bawa dokter masuk ke rumah-rumah warga. Nina Agustina, ini pemirsa Bupati Indramayu, Person of the Year di tahun 2021 versi Radar Cirebon. Itu pemirsa. Kemudian, nah ini pemirsa, apa sih program-program dari Ibu Nina? Ya, silakan Anda juga bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian, Pondok Pesantren Bina Qur'ani ilegal. Pimpinannya cabuli 8 santri laki-laki. Kini ditahan di Polres Kuningan. Itu pemirsa ya. Kemudian saya tahu ini perbuatan dosa. Ini pemirsa tandas ataupun pernyataan dari pimpinan ya Pondok Pesantren Bina Qur'ani. Kemudian ini pemirsa catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, saging baru. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon di edisi hari ini ya. Kemudian ini pemirsa masih dari pernyataan Ibu Nina Bupati Indramayu ya, tidak boleh ada jarak dengan rakyat. Itu pemirsa ya dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis pemirsa dari Kota Cirebon. Nah, ini pemirsa, TKPRD dituding salah data. Warga Cangkol minta pemerintah kota bebaskan tanah untuk mushola. Itu dari Kota Cirebon pemirsa. Kemudian liburan tahun baru, masyarakat serba mall. Ya, itu pemirsa. Dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon. Nah, pemirsa di koran Radar Cirebon hari ini. Swadaya perbaiki jalan rusak. 5 tahun tanpa perbaikan, sering terjadi kecelakaan. Ini pemirsa di Losari, Kabupaten Cirebon. Itu pemirsa dari
Koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian Anda juga bisa membaca selengkapnya. Ini 135 kuwu hasil Pilwu serentak 2021 dilantik. Yaitu pemirsa, dan beritanya atau siaran langsungnya Anda saksikan di hari Jumat kemarin pemirsa ya, di penghujung tahun 2021. Kemudian ini pemirsa dari halaman utama Koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat ya. Jalan mulus, Fitria duduki E1. Ada pernyataan dari Ono Surono, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Beliau alternatif utama yang kita calonkan menjadi wali kota. Itu pemirsa ya. Kemudian strategi kaburkan gugatan. Fenomena unik di Keraton Kasepuhan, rame-rame mengaku sultan. Nah ini pemirsa ya. Kemudian Raden Hamzaya tak terima diisukan meninggal. Kemudian janggal ada uji kelayakan Komisi Informasi Daerah Jilid kedua. Nah kemudian ini pemirsa yang sedang hangat juga, baik antara kota dengan Kabupaten Cirebon ini pemirsa. Pemerintah kota ngaca dulu. Ini berkait dengan pernyataan dari pemerintah kota yang ingin mengambil ya 6 kecamatan yang secara geografis dekat dengan wilayah kota nih pemirsa. Kemudian ini pemirsa ya, kunjungan wisata libur Natal dan Tahun Baru ke Goa Sunyaragi. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya berita-berita baik yang ada di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Penara dari Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di awal tadi, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan ini tentang asa sektor pendidikan tahun 2022 pemirsa. Di sebelah saya ini ada Kang Soleh Abdul Ghafur MPD ya, Ketua Umum PPSI Kabupaten Cirebon. Selamat pagi Kang Soleh. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Soleh? Alhamdulillah sehat Kang. Oke, terima kasih Kang Soleh sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan perlu saya informasikan bahwa saya dengan Kang Soleh di pagi hari ini tidak memakai masker. Ini pemirsa, tentunya kami berdua sudah melalui protokol kesehatan yang ketat ya. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silahkan nanti Anda bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 482138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat Anda melalui WhatsApp atau SMS ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Kang Soleh nih. Kang Soleh, ini catatan Anda ya. Ini tahun 2021 baru ditinggalkan beberapa hari yang lalu. Kita saat ini menginjak atau masih di awal di tahun 2022. Catatan Anda dulu nih. Ini di sepanjang 2021 dari ranah pendidikan atau sektor pendidikan terutama di Kabupaten Cirebon. Silakan Kang Soleh. Baik Kang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merefleksikan di 2021 yang sudah berlalu, ini khususnya di bidang pendidikan, dengan sangat mungkin kalau kita menyampaikan, mungkin ada sebuah cahaya yang terlihat oleh kita. Ada sebuah cahaya? Ada sebuah cahaya, tapi juga tidak menutup kemungkinan karena mungkin mendung masih lama. Ini juga belum kami perlihatkan. Artinya beberapa kegiatan yang telah dan akan kita lakukan di 2022 ini akan kita evaluasi dari tahun 2021. Oh, 2021. Karena beberapa hal yang perlu kami sampaikan, titik tolak Januari 2022 ini ada beberapa hal terkait dengan perjuangan kita yang lalu. Ini kan berkaitan dengan Peraturan Bupati nomor 54, 55 dan 56 tentang penyelenggaraan pendidikan yang pada inti di perjuangan itu tentang biaya operasional sekolah daerah atau BOSDA itu ya. Nah, ini koordinasi terakhir itu kan harusnya mulai direalisasikan awal tahun 2022. Nah, ini yang kami sampaikan tadi bahwa ada sebuah cahaya yang terlihat posisinya. Kemudian memang alhamdulillah pokoknya ada secercah harapan. Ada sebuah harapan dan kita selalu optimis untuk melihat harapan itu posisinya. Kemudian ini juga posisinya kan di 2021 kemarin sudah terjadi
penyelenggaraan P3K, ujian P3K. Ini juga kita anggap sebagai secercah harapan. Secercah harapan juga Iya, gitu ya. meskipun ada beberapa Apa itu? catatan buat kami yang dalam proses pelaksanaannya ini harus evaluasi nih. Pemerintah pusat, Pokoknya ada catatan-catatan lah ya. catatan-catatan, khususnya gini, di antara tenaga pendidikan, pusat itu mungkin melupakan tentang peran dari tenaga kependidikan. Gitu ya. Mereka lupa atau mungkin tidak tahu atau bagaimana. Artinya apa? Di sektor pendidikan ini guru itu prioritas, guru itu penting. Tapi ada hal yang jauh lebih penting juga yang Yaitu? berperan sama, yaitu tenaga pendidikan. Siapa mereka? Sering disampaikan bahwa operator ini jantung sekolah. Pusat pengendali itu operator. Yang ternyata tidak kunjung diperhatikan juga nasibnya mereka. Ada pustakawan, ada penjaga sekolah, iya, penjaga posisinya. sekolah juga. Kemit lah kalau Kemit dulu. lah posisinya gitu. Iya, Itu kan kemit masuk sekolah. dalam kategori tenaga pendidikan. Sementara sektor mereka sendiri itu masih terabaikan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Nah, ini kami berharap di posisi 2022 ini ada evaluasi yang mendasar, penting dan segera dilakukan oleh pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah seyogianya ini, bahwa di pendidikan itu bukan hanya ada guru, ada tenaga pendidikan yang penting juga. Bukan hanya kependidikan tapi juga non kependidikan Betul, juga betul. ya. Kemarin juga di posisi guru sendiri, kami menyambut baik tentang adanya P3K. Tapi kami berharap ada sebuah aturan yang jelas, ada sebuah aturan yang Jadi selama ini Anda anggap bahwa ini belum jelas gitu? belum, Kak. Belum jelas. Banyak Dari anggota sektor mana? Belum jelas. pendidikan yang kemarin ketika dilakukan ujian P3K, ada sebuah aturan bahwa guru induk itu dia akan bisa menempati. Nah, ada juga Maksudnya guru induk itu kan Soleh? ketika ujian dia lulus passing grade nih, dia akan bisa menempati. Tapi ternyata ada juga di sekolah induk tertentu yang dia tidak bisa menempati, padahal dia lulus passing grade. Ada juga. Ada. Jadi ada yang induk itu diutamakan, tapi ada juga induk yang tidak diutamakan. Itu posisinya. Jadi kami ketika bertanya ke Pemda pun, karena mereka posisinya kan tidak tahu secara teknis seperti apa. Secara teknis seperti apa? Kenapa Pemda juga tidak tahu nih Kang Soleh? Ya. Tapi tahan dulu nih Siap. Kang Soleh dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah mengundang Anda. Silahkan Anda bisa bergabung ya, Anda bisa interaktif langsung, Anda juga bisa SMS, dan Anda juga bisa berpendapat atau Anda bisa menanyakan ini pemirsa ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV ya. Topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini, asa sektor pendidikan di tahun 2022. Saya kembali ke Kang Soleh, tadi terputus jeda iklan ya. Kang Soleh menyatakan bahwa ketika menanyakan gitu ya, ini pasti jawabnya ini belum ada kepastian ya menurut Anda itu. Ini Anda menanyakan ke siapa waktu itu? Ketika kita berkoordinasi dengan BKPSDM, itu kan jawabannya kami tidak terlalu paham, kami tidak tahu. Tentang seleksi P3K ini? Tentang seleksi P3K. Artinya mereka juga menyampaikan bahwa untuk jalur ujian P3K ini kami tidak dilibatkan. Ini kan jadi tanya besar buat kami. Oke, sekarang pemerintah pusat atau Kementerian Pendidikan melakukan terobosan dengan adanya P3K. Tapi ketika ada beberapa hal kendala yang ada di lapangan, itu kan tidak langsung bisa kami interaksi ya. Meskipun ada beberapa laman link untuk bisa berkoordinasi. Cuma kan hanya satu arah. Ketika kami menanyakan mungkin agak lama dijawab. Kami sih berharap di pemerintah daerah sendiri itu ada sebuah bahan lah disampaikan oleh kementerian sendiri. Ketika kami ada sebuah kendala atau masalah itu bisa langsung dicarikan sebuah solusinya gitu kan. Ini yang kami sayangkan untuk perhelatan kemarin yang secara umum kita datang ke orang tua di bagian kepegawaian, kami tidak paham. Oh itu ya, karena itu bukan ranah dari BKPSDM. Itu harusnya pasti lemparnya ke pusat. Lemparnya ke pusat gitu tuh. Dari bahasanya kan tidak disertakan itu. Ya sudah kan pastinya. Baik, itu ya Kang Soleh, catatan dari Kang Soleh berkaitan dengan BOSDA dan juga P3K. Dan Kang Soleh,
dari catatan-catatan Anda itu ya di tahun 2021 yang lalu yang baru saja kita lalui gitu ya. Iya. Ini ada hal yang sangat melelahkan terutama di Anda yang tergabung di Pejuang Pendidikan seluruh Indonesia, ada hal yang sangat melelahkan gitu? Kalau melelahkan itu kami yang paling lelah, Iya, itu menunggu, Kak. menunggu Iya. tentang Menunggu tentang adanya realisasi peraturan bupati itu. Menunggu kepastian apakah yang kami tuntut ini bisa direalisasikan untuk kami. Menunggu banyak hal yang kami pertanyakan kepada pemerintah daerah. Kalau untuk perjuangan kita tidak ada kata lelah. Kami sampaikan seberapa lelah pun jangankan lelah, sakit pun kita nggak usah bilang sakit. itu di tahun 2021 yang lalu ya, pada saya ingat betul, tidak tahu ini catatan, saya lupa catatan di bulan apa, waktu itu Anda dan teman-teman guru honorer yang lain di Kabupaten Cirebon sampai turun ke jalan. Betul. Ya itu tentang persoalan apa waktu itu? Itu kita menyampaikan aspirasi peraturan bupati yang sudah dilakukan Perda. Pada waktu kan Perda sudah keluar, peraturan bupati juga harus segera dibuatkan. 3 Desember 2020. Waktu itu 3 Desember 2020 ini menjadi tolak awal bahwa kami itu bukan hanya bicara data. Kami tidak bicara fiktif bahwa data kami itu bohongan. Kami juga pada waktu itu bisa menyatukan semua pemikiran, menyatukan semua aspirasi, dan mereka datang langsung. Itu sebagai saksi bahwa kami pun tidak bicara bahwa kami jumlah 6.000 7.000 hanya data saja, bukan. Tapi kami juga bisa menghadirkan mereka. Berapa gitu Kang jumlah guru honorer, guru kependidikan dan non kependidikan gitu ya? Iya, Ya di Kabupaten Cirebon yang tercatat di PPSI Kabupaten Cirebon, Pejuang Pendidikan Seluruh Indonesia Kabupaten Cirebon, berapa gitu Kang? Ya, terakhir kita verifikasi di 2021 ya, itu kurang lebih di bulan April Mei itu ada sekitar 7.000 Kak. 7.000. 7.000. 7.000. Ketika kami awal bergerak itu kan di 2020 verifikasi itu kan sekitar 6.500 ya posisinya. Jadi ada kenaikan signifikan. Karena memang posisinya kan guru atau tenaga pendidikan yang lain juga kan ada yang pensiun kan. Maka kami itu ada karena memang untuk anak didik. Prioritas kami anak didik, jangan sampai mereka menjadi korban dari korban politiknya. Dalam artian korban politik ini Kang. Kita itu menghonor sudah lama, ngabdi sudah lama. Pensiun pasti, tapi pengangkatan tidak pasti gitu posisinya. Nah, itu ya. Ya, sementara kami arus bawah ini kan menyampaikan dari bawah ke atas. Tapi ternyata dari atas tidak melihat, tidak menimbang. Banyak yang pensiun dan harus diganti. Artinya bukan hanya gurunya atau tenaga pendidikannya yang diganti, tapi tolong diganti status kami juga gitu. Gitu. Karena kan kalau dari ya izinnya, kalau kita bisa kepingin kan ya ada kan gitu. Kalau kita paling merubah status itu kan dari mungkin 200.000, 300.000, kalau kita sudah jadi ASN atau P3 ini kan naik kan gitu kan kesejahteraannya. Itu ya. Ya. Oke. Dan itu yang mewarnai catatan-catatan Anda sebagai Ketua Umum Pejuang Pendidikan Seluruh Indonesia Kabupaten Cirebon ya, Ya. Kang Soleh. Ini masih di tahun 2021 ketika itu endingnya, yaitu puncaknya akhirnya pemerintah Kabupaten Cirebon mengabulkan tidak apa yang menjadi keinginan dari teman-teman yang tergabung di PPSI itu, Kang Ya. Soleh. 19 April Kan kalau mereka tidak salah. menuntut kesejahteraan nih ya. Iya, betul. Iya, bagaimana Betul. gitu Kang Soleh? April ya, 19 April itu kalau tidak salah 2021. 21 itu sudah dikeluarkan peraturan bupatinya Kang. Perbuknya. Yang tadi di awal peraturan bupati tentang penyelenggaraan pendidikan nomor 54, 55 dan 56. Ini bosnya ini kan ada di nomor 55 ya. Kemudian 54-nya ini berkaitan dengan pedoman pengisian guru pengganti. Nah, ini juga kami kan mengadopsi dari sebenarnya kalau guru pengganti ini kan ketika guru PNS pensiun kita langsung masukkan gitu. Tapi kita hanya menggantikan awal itu. Nah, di 2021 itu kami cukup bersyukur. Apa itu Kang? Ya, dengan adanya peraturan itu. Kemudian kita juga menyampaikan bahwa kami bukan hanya pengakuan,
tapi ada sebuah apa namanya angka finansial yang kami juga bisa tunggu untuk meningkatkan kesejahteraan kami. Oke, dan itu sebagai wujud perhatian juga dari pemerintah kabupaten terhadap guru-guru honorer, maksudnya begitu. Ya, betul. Guru honorer dan juga guru, maksudnya Tenaga pendidikan honorer. iya, juga. tenaga pendidikan juga gitu ya. Nah, ini kalau secara umum juga di beberapa kota kabupaten kita sering koordinasi dengan khususnya tetangga terdekat ya, Kota Cirebon. Kota Cirebon. oke. Ini kan sama Kang posisinya. Sayang sekali nih tidak bisa hadir juga Iya, ya. tadi kita Di pagi mengundang hari ini beliau, forum kan, gitu. honorer dari Iya. Kota Cirebonnya. Ya, Indramayu hampir sama Kang. Kuningan artinya kalau kami Sama juga. melihat Ciayu Majakuning saja, ini kami dan insya Allah ada kedekatan ya. Mereka itu hal yang terjadi itu sama. Hanya memang keinginan untuk berjuang, kami juga sedang mengkoordinasikan nih. Ayo kita bersama untuk memperjuangkan orang lain gitu. Artinya kalau kita Bareng-bareng lah ya. bareng-bareng lah gitu. Jangan saling mengandalkan ayo berjuang silakan berjuang kan gitu. Kita sama-sama berjuang kan gitu. Karena keberadaan kita ini untuk anggota. Soleh ditunjuk sebagai ketua oleh anggota dan memang harus berwaktu untuk anggota. Gitu. Itu ya Kang ya. Oke, dan itu yang sekarang yang honor ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Cirebon, itu yang dituntut oleh teman-teman honorer ya, baik pendidikan dan non kependidikan. Saat ini bagaimana Kang? Maksudnya dengan sudah digelontorkan gitu ya dari pemerintah kabupaten, saat ini seperti apa respon dari atau tanggapan dari teman-teman guru itu, guru honorer? Kalau kami menerima itu kan dari 2018 masih berupa insentif ya kan, yang 100.000 dan sampai dengan 2021 kami menerima itu. Nah tadi saya juga menyampaikan di awal di 2022 ini sudah ada realisasi dari anggaran bosdanya kan. Kami menunggu itu posisinya dan insya Allah kalau memang anggaran ini bisa dikucurkan, ini paling tidak teman-teman ini boleh dikatakan sudah mulai meningkatkan kesejahteraan. Dari Meningkatnya kesejahteraan. Iya, dari 100.000 ini kan tidak terlalu tinggi, Kang. Kemudian setelah Bosda itu? Bosda ini kan masih dalam wacana. Ketika kemarin kita koordinasi dengan ke Dinas Pendidikan, beliau belum menyampaikan angka spesifik ya, karena beliau juga harus cross check ulang harus seperti apa. Kami menunggu itu. Artinya apa? Di anggaran tersebut, kalau kita menghitung dan memang masih sesuai di angka 20 miliar, ini terakhir itu kan di bulan Oktober atau September itu angka kita diberikan dari Pemdanya 5 miliar, dari distrik katanya menganggarkan itu 15 miliar. Ada 20 miliar. 20 ya. 20. Di awalnya kan diberikannya 25 ya. 25. Nah, kita koordinasi dengan Pak Bupati waktu itu dan sudah menyampaikan juga waktu itu dengan Asda 3 Pak Haji Roni ada pernyataan bahwa ini kan dialokasikan juga untuk honorer lah katanya gitu. Ya kami sih kalau ada kaitan anggaran bahwa ini dilimpahkan untuk kami sendiri, buat soalnya nggak ada masalah. Oke. Artinya yang serap itu oleh kami sendiri kan gitu kan. Oke. Dan ini berarti teman-teman honorer ya di Kabupaten Cirebon juga dengan perhatian dari Pemda, pemerintah Kabupaten Cirebon dengan nominal yang tadi disebutkan oleh Kang Soleh gitu ya, lebih dari 100.000, pokoknya ada peningkatan gitu ya. Ada peningkatan kan. Nah, berarti ini secara umum mereka saat ini sudah merespon baik gitu ya. Betul. Oke, Kang Soleh bagaimana catatan Anda ini di tahun 2022 ini? Tentunya kan memiliki harapan-harapan nih. Ya. Apa harapan itu Kang? Tapi tahan dulu nih Kang Soleh dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan mohon maaf ya, ini pemirsa tadi ada trouble dan alhamdulillah ini sudah sedia kala ya, seperti sedia kala. Dan pemirsa di segmen ini saya masih bersama Kang Soleh Abdul Ghafur ya, Ketua Umum Pejuang Pendidikan Seluruh Indonesia PPSI Kabupaten Cirebon. Dan Kang Soleh, ini ada WhatsApp yang masuk ya. Saya baca dulu, ini WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, selamat pagi pejuang pendidikan. Nah, ini saya perhatikan kurangnya sosialisasi antara pusat dengan daerah, atau mungkin pemerintah daerahnya nggak paham tentang P3K tadi itu ya. Iya. Nah, tapi yang saya keluhkan mutu pendidikan agak turun kualitasnya.
Nah, saya pernah mencoba bertanya kepada anak didik, siapa yang memimpin kabupaten, provinsi? Tidak bisa menjawab katanya ya. Tolonglah para pejuang pendidikan, pendidikan kewarganegaraannya supaya diperhatikan. Ya, ini dari Bapak Eeng Suherman, warga desa Arjawinangun. Mungkin ini kurang sosialisasi tentang tes P3K antara pemerintah pusat dengan daerah. Silakan Kang Soleh. Anda setuju atau silakan Kang Soleh menanggapi Pak Eeng Suherman di Arjawinangun. Silakan. Baik Kang, terima kasih Pak Eeng. Kami juga senada menangkap bahwa bukan hanya kurang koordinasi ya, mungkin tidak ada penyampaian tentang teknis seperti apa di perekrutan kemarin. Artinya sangat disayangkan. Bentuk sosialisasi pun juga tidak bisa disampaikan secara teknis. Harus seperti apa atau hal apa yang mungkin ketika nanti jadi masalah atau yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan sistem kan gitu. Sementara kalau dari kami ya, kalau ketika kami bermasalah itu kami ngadu ke siapa? Ketika dengan sistem arahnya kan cuma satu arah. Itu pun juga kalau dibalas atau dikontak kembali itu dalam waktu lama lah. Artinya kami juga berharap betul adanya kalau memungkinkan di tahap berikutnya itu pemerintah pusat itu paling tidak berkoordinasi dengan daerah lah. Ketika teknis seperti apa. Karena kemarin berarti kalau kami melihat itu posisinya hanya di tingkat provinsi karena pengurus atau panitia itu kebanyakan dari KCD kan, di tingkat provinsi. Dari kabupaten sih hanya melihat saja gitu posisinya. Itu oke. Ya. Kang Soleh, yang tadi disampaikan oleh Kang Soleh ya, pertanyaan saya ini berkaitan dengan harapan dari pejuang pendidikan seluruh Indonesia atau PPSI Kabupaten Cirebon di tahun 2022 ini masih ini Kangnya di awal nih tahun 2022. Apa harapan dari Kang Soleh sendiri berkaitan dengan di sektor pendidikan ini, Kang Soleh? Ya, khususnya kalau tentang perjuangan kita dulu ya, tentang peraturan Bupati nomor 56 tentang Bosda. Kami berharap ini bisa direalisasikan Januari. Artinya ketika memang anggaran ini apakah muncul di Februari itu bisa dirapel posisinya. Artinya kami berharap ada realitas yang sudah kami perjuangkan kemarin. Ketika kami melakukan sesuatu, ketika tidak ada hasil itu kan buat anggota dianggap kami itu gagal. Dan insya Allah kalau perjuangan itu tidak akan berhenti. Kami selalu berjuang. Kemudian di 2022 ini ternyata kami juga harus menyiapkan fasilitas kepada anggota. Karena awal tanggal 1, tanggal 2 itu kami sudah ada masukan bahwa untuk teman-teman P3K 1-2 Januari itu kemarin masih baru banget. Ada WhatsApp, ada komunikasi dengan beberapa teman yang sudah lolos P3K. Mereka itu khawatir karena saat ini baru kekhawatirannya. Teman-teman P3K yang sudah lolos, dikatakan lolos tahap 1 dan tahap 2, itu katanya akan dihentikan pembayaran honornya dari Januari. Karena mereka dianggap sudah lolos P3K. Padahal buat kami, jangan dulu. Ini kalau memang ada jaminan kepala sekolah atau Pemda mengatakan adanya regulasi, kepastian bahwa teman-teman, taruhlah sekarang mereka sudah lolos, kemudian tahap pemberkasan. SK sendiri kan belum tahu kapan turunnya. Kapan turun? Kami estimasikan SK ini turun di bulan Maret atau April. Tapi apakah setelah menerima SK ini mereka akan merapel dari Januari hak mereka kan gitu kan? Nah kami sih berharap di pemerintah daerah khususnya di kepala sekolah ini jangan dulu melakukan kebijakan tidak memberikan honor kepada kami kan. Jadi tetap berikan honor dulu. Berikan kepada kami. Berikan honor seperti biasa honor, ya. Baru ketika SK turun, nah itu ya. Ya silakan nanti bisa disampaikan. Contoh kasus seperti halnya kemarin itu dengan teman-teman sertifikasi ya, yang 2 tahun yang lalu kita juga bisa golkan mendapatkan hak mereka. Ada aturan mengatakan dari pusat tidak boleh diberikan honor bos itu untuk teman-teman yang sudah sertifikasi. Tapi tolong sampaikan dulu aja gitu untuk bisa diberikan hak mereka. Dan alhamdulillah memang pada waktu teman-teman sertifikasi ini kan dirapel Kang. Iya. Nah akhirnya kami ketika memang berkoordinasi ya, silakan
mengembalikan lah gitu posisinya kepada pemerintah tentang honor yang kemarin diterimakan. Jangan sampai kami ketika nanti Januari ini dihentikan pembayaran dari sekolah, ternyata juga teman-teman yang P3K yang lolos ini masa sampai 2-3 bulan tidak diberikan haknya gitu kan. Tapi kalau teman-teman kepala sekolah dan pemerintah daerah ini bisa menjamin kami bisa mendapatkan SK dan dirapel, nggak masalah. Baik, itu ya Kang Soleh. Dan tentunya ini kan harapan ya, harapan dari pejuang pendidikan seluruh Indonesia PPSI Kabupaten Cirebon ini kan banyak tentunya ya, banyak harapan-harapannya. Nah, secara umum sendiri gitu Kang Soleh, harapan di tahun 2022 berkaitan dengan perhatian, tingkat kesejahteraan, terutama yang tercatat di PPSI, itu harapannya seperti apa Kang? Secara umum? Secara umum keanggotaan dulu Kang ya. Keanggotaan kami sih berharap bahwa hakikat perjuangan kita kan dari kita, oleh kita untuk kita. Jaga kekompakan, jangan sampai tercerai-berai, dan khususnya untuk teman-teman honorer yang sudah lulus P3K, tolong jangan tinggalkan mereka. Jangan berikan statement yang mungkin akan menyakiti hati teman-teman honorer. Tolong jaga perasaan. Kemudian untuk umumnya di perjuangan kami, pemerintah daerah khususnya, kami berharap ada sebuah memang reality dari aplikasi pengaplikasian peraturan bupati kepada kami. Paling tidak ketika memang mendasarnya adalah tadi Kang, tenaga pendidikan. Mereka kan belum ada cahaya. Kapan mereka ada seperti teman-teman guru ada slot ujian P3K. Artinya apa? Kalau cara sekarang mereka teman-teman yang sudah lolos kemudian mendapatkan haknya dari pemerintah pusat, maka kan sudah tidak bisa di-cover oleh Pemda. Nah, anggaran yang tadi di awal Soleh sampaikan ini kan bisa diberikan kepada tenaga pendidikan. Nah, ini mohon ada kebijakan, tolong jangan dipangkas kembali lah anggaran tersebut. Kalau memungkinkan ditambah, kalau pengurangan itu juga jangan terlalu banyak, karena kan kemarin kita sudah ada pengurangan gitu posisinya gitu. Gitu Nah, kalau kita berhitung Kang, 7.000 kalau verifikasi di bulan April Mei. Sekarang sudah terisi honorer itu P3K kemarin kan 4.157. 4.000-an ya? 4.000-an. Itu kan akan naik. Artinya masih tersisa 3.000. Anggaran Pemda yang tadi saya sampaikan di awal, kalau tidak ada perubahan di angka 20 miliar, itu kan tinggal dibagi pada angka 3.000 itu kan. 3.000 itu Itu ya? kan yang tadinya awal 7.000 itu kan 400, berarti kan akan lebih naik kan. Baik, Kang Soleh, kalau boleh saya tahu nih ya, berapa sih sebetulnya secara umum honorer untuk para guru terutama ya yang tergabung di PPSI ini setiap bulannya? Itu berapa gitu Kang? Maksudnya di rata-rata aja itu berapa? Kisaran antara 300-200 atau? Ambil rata-rata saat ini kurang lebih sekitar di angka 300 sampai 350 Kang. Setiap bulan. Dengan adanya Bosda ini terbantu jadi? Bosda kalau kita ambil kemarin berhitung minimal dapat 400.000 aja Kang. Karena ada penambahan, kalau tadi 350 menjadi 400, jadi kan 750. 700. Itu kan minimal 700, ada peningkatan. ya. Iya. Ada lagi memang honorer itu yang ada 500, 600, 700 lah gitu posisinya. Tapi beban kerjanya itu istimewa Kang. Maksudnya istimewa? Kadang ada yang merangkap, dia jadi operator, jadi guru, jadi pustakawan. Ini dulu pernah terjadi sama Soleh. Dulu ketika Soleh itu jadi operator tahun 2012. Itu juga harus jadi guru agama, kemudian harus jadi pustakawan. Jadi rangkap gitu semua. Ya? Artinya kerja itu bisa dikatakan kalau, dan Soleh yakin kalau yang tugasnya rangkap itu mereka bekerja tidak hanya di jam kerja, tapi 24 jam 24 mereka kerja. jam. Iya. Kalau Soleh lihat sendiri operator itu mereka kerja siang malam posisinya. Siang malam itu. Kadang kita berebutan sinyal atau pelaporan apapun, kerjanya malam Kang posisinya. Nah, siangnya mereka kerjakan tugas di sekolah. Itu siang malam. Oke. Dan kadang malam juga di sekolah juga ya? Iya, ada banyak yang lembur itu. Seperti yang ada dialami atau pengalaman pribadi dari Kang Soleh, mungkin seperti itu Kang Soleh. Iya, Kang. Dan dengan adanya Bosda yang tadi disebutkan oleh Kang Soleh, ini dengan suntikannya atau insentif, ini guru-guru yang tergabung di PPSI ini merasa terbantu gitu Kang Soleh? Sangat Kang, sangat terbantu. Walaupun masih jauh dari apa yang diharapkan. Masih jauh. Ya kalau kita melihat UMR Kang atau UMK saja kan, di angka 2 juta lebih,
tapi kami menyampaikan kita bersyukur. Artinya sudah lama kita tidak pernah disentuh, kita tidak pernah dilihat, kita tidak pernah tersentuh sama sekali ya oleh pemerintah daerah. Ya buktinya kan minimal di 2018 itu sudah ada sentuhan 100.000. Di 2022 nanti kita akan lihat nih peningkatan seperti apa. Dan kalau memang teman-teman mau dan siap untuk ikhlas dan bersabar, ya tadi saat ini kan sudah ada peningkatan-peningkatan. Dan kami tidak akan berhenti berjuang. Terus gitu terus Baik. kami akan selalu berjuang untuk Kang Soleh, apa yang dituntut oleh PPSI itu berapa sebetulnya? Ya, angka idealnya gitu Kang Soleh. Kami berharap UMK, Kang. UMK kabupaten posisinya karena dengan porsi kerja dan tanggung jawab kami itu menyatakan kami layak mendapatkan UMK. Gitu ya. Jadi terus untuk berjuang itu gitu Iya, Kang Soleh ya. betul. Kemudian Kang Soleh, dalam waktu dekat nih PPSI, apa yang akan dilakukan oleh PPSI Kang Soleh? Menyikapi organisasi, insya Allah di minggu kedua Januari ini kita akan Minggu depan berarti ya? urun rembuk lagi ya dengan pengurus dalam acara rapat koordinasi kabupaten. Dan memang ini juga permohonan maaf dari kami karena kan seyogianya awal 2021 itu kan kami melakukan musyawarah nasional kan. Munas. Musyawarah nasional. Dan di sana itu kan bentuk kalau Munas itu kan perubahannya banyak kan. Jadi kami dengan kendaraan yang tadinya mungkin minibus sekarang jadi busnya gitu loh Kak, busnya. Itu kan harus punya penggerak yang banyak. Saat ini mungkin perjuangan kita hal-hal yang tadi kita terima dulu. Syukuri aja dulu Kang. Artinya Rakorkab dalam waktu dekat kita akan menyampaikan dan khususnya tadi kami sih berharap teman-teman tenaga pendidikan jangan pesimis, optimis bahwa pemerintah daerah sampai dengan pusat ini harus mendengarkan apa yang diinginkan anggota kita. Rakorkab untuk bisa menyatukan aspirasi. Kemudian kita juga di organisasi skala besarnya akan menyampaikan harus seperti apa. Karena mau tidak mau kami harus lebih perjuangan. Gitu ya? Ya. Harus lebih. Capaian yang harus kita terima di 2022 ini harus lebih. 2022 ini harus lebih dari lebih dari kemarin. Dari tahun 2021. Luar biasa. Kalau persentase kemarin hanya 100%, harus 100% luar biasa kan resolusinya gitu. ya. Oke. Dan sayang sekali nih Kang Soleh, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut Kang Soleh lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Kang Soleh, closing statement pesannya apa singkat saja untuk pemirsa di rumah? Silakan Kang. Baik, terima kasih Kang Apip. Teman-teman, para anggota khususnya kami melayani. Kami tidak ada dari pengurus itu tidak ada pikiran untuk dilayani. Kami selalu ingin melayani anggota dan pengurus siap berjuang bersama kita. Kemudian apa yang akan kita harapkan tidak harus kita hanya berharap, tapi kita harus berjuang bersama untuk mencapai apa yang kita inginkan. Oke. Terima kasih nih Kang Soleh ya sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Ini mudah-mudahan di tahun 2022 ini yang targetnya harus lebih dari tahun 2021 bisa terrealisir, bisa terlaksana gitu Kang Soleh ya. Sukses selalu Kang Soleh. Amin. Oke, dan pemirsa mohon maaf ini tidak semua WhatsApp yang masuk bisa saya baca. Bagi Anda yang sudah berinteraksi lewat WhatsApp, saya juga haturkan terima kasih. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.